الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam kitab An-Nawadhir dikisahkan ada seorang laki-laki bernama Luqman Hakim. Suatu hari Luqman Hakim mendapatkan perintah dari tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Ketika menyerahkan seekor kambing kepada Luqman, sang tuan berpesan, tolong ambil bagian terburuk dan terkotor dari tubuh kambing yang kau sembelih ini. Mendapatkan perintah, maka segera Luqman melaksanakan tugas menyembelih, memotong dan mengiris-iris seekor kambing tersebut, dan terakhir tidak lupa melaksanakan pesan tuannya untuk mengambil bagian terkotor dan terburuk dari kambing tersebut. Yang diambil adalah lidah dan hati kambing tersebut. Kemudian diserahkan kepada sang tuan. Setelah menerima itu, sang tuan kembali memberikan seekor kambing untuk disembelih kembali oleh Luqman. Tetapi kali ini sang tuan berpesan kepada Luqman untuk mengambil bagian terbaik dan terbersih dari tubuh kambing itu. Maka sekali lagi Luqman melaksanakan tugas menyembelih, memotong dan mengiris-iris kambing yang diberikan tuannya itu, dan terakhir Luqman mengambil bagian yang terbersih dan terbaik dari tubuh kambing itu, dan ternyata yang diambil itu sama, yaitu lidah dan hati kambing. Maka diserahkannya lidah dan hati kambing tersebut kepada sang tuan, dan betapa kagetnya tuan mendapatkan barang yang sama, yaitu lidah dan hati, untuk dua hal yang berbeda, yang terburuk dan terkotor serta terbaik dan terbersih. Maka sang tuan pun bertanya kepada Luqman tentang hal tersebut, dan Luqman menjawab, begitulah adanya tuanku, sesungguhnya lidah dan hati ini adalah bagian terkotor dan terburuk. Kalau ia buruk, sekaligus menjadi bagian yang terbersih dan terbaik kalau ia baik.
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dua bagian tubuh manusia, yaitu lidah atau biasa kita sebut dengan lisan, dan hati adalah memegang peranan paling penting dalam kehidupan manusia. Misalnya lisan. Begitu pentingnya menjaga lisan, sampai-sampai kita diingatkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena menjaga lisannya. Mengapa demikian? Karena lisan ini bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi juga bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau bicara, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam, akan selamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, karena diam itu lebih selamat. Maka menjaga lisan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga lisan? Menjaga lisan dengan cara berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Orang pandai, orang bijak akan berpikir 1000 kali sebelum mengucapkan satu kata atau satu kalimat. Tetapi orang bodoh, dia berpikir setelah berkata, setelah ditempeleng orang, setelah dituntut orang, setelah ditegur orang, dia baru berpikir. Maka jangan sampai kita tergelincir ke neraka gara-gara satu kalimat yang kita ucapkan tanpa berpikir. Sholat kita bagus, haji berkali-kali, puasa dan sebagainya, bisa jadi kita tergelincir ke neraka karena satu kalimat. Sebagaimana sabda baginda Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimat yang zilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa dipikir terlebih dahulu, dan karenanya dia tergelincir ke dalam neraka sejauh antara arah timur dan barat. Maka jangan sampai ibadah kita sia-sia gara-gara kita tidak mampu menjaga lisan kita. Siapapun, mau ulama, mau habaib, hendaknya menjaga lisan, mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan, yang mendamaikan, bukan kata-kata yang penuh kebencian dan permusuhan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu demikian juga dengan menjaga hati. Hati ini adalah sentralnya manusia. Baik buruknya manusia itu tergantung hatinya, kata baginda Nabi. Ala inna fil jasadi mudghatan
idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala fahiyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang apabila daging ini baik, maka manusia itu kita anggap baik. Kita biasanya menyebut seseorang itu baik karena baik hatinya, dia sangat baik hatinya. Sebaliknya, kita menyebut seseorang itu buruk karena hatinya yang buruk. Maka hati pun harus kita jaga. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah senantiasa kita ini berpikir positif terhadap siapapun. Berpikir positif. Anggaplah orang lain ini lebih baik daripada kita. Jangan ada satu atau sedikit pun perasaan lebih baik daripada orang lain, lebih benar daripada orang lain. Kita hilangkan penyakit hati sehingga hati kita ini menjadi tenang. Orang yang di dalam hatinya ada perasaan, ada penyakit hati terhadap orang lain, maka dia akan selalu berprasangka buruk. Dia akan berusaha selalu mencari-cari kesalahan orang lain tersebut, kejelekan orang lain tersebut. Maka dengan senantiasa berpikir positif ini, hati kita menjadi tenang. Yang kedua, tentu perbanyak zikir kepada Allah supaya hati kita tenang, tidak terpengaruh oleh manusia yang lain. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Hati yang bersih akan melahirkan ucapan-ucapan yang bersih. Hati yang bersih akan melahirkan sifat-sifat yang bersih. Sebaliknya, hati yang kotor akan melahirkan ucapan-ucapan yang kotor. Walaupun itu diucapkan oleh siapapun, mau ulama, mau habaib, atau mau siapapun, ustadz, ketika mengucapkan kata-kata kotor, kebencian, itu biasanya lahir dari hati yang kotor. Naudzubillah. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga hati ini semaksimal mungkin. Karena kalau ucapan bisa kita kontrol, tetapi hati ini sulit mengontrol. Yang bisa mengontrol hati kita adalah diri kita sendiri. Maka kita berusaha agar kelak bisa memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, pada saat tidak ada sesuatu pun yang memberi manfaat kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan keluarga anak-anak kita, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga kita semuanya dijadikan orang yang mampu menjaga lisan dan hati kita sehingga kita selamat menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqouli yahtadil muhtadun. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi وسنى بملائكته وإياها بالمؤمنين من عباده وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر